Oke, good. Ya, Yang tadi ini tanggapan mengenai putusan MK terkait. MA. Iya, MA. Ya, saya mengatakan putusan MA itu putusan sontoloyo. Kenapa saya bilang sontoloyo? Karena jelas-jelas kalau kita baca Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada lah kurang lebih ya, tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, itu kan jelas-jelas dikatakan bahwa yang namanya syarat 30 tahun menjadi gubernur itu adalah syarat untuk mencalonkan dan dicalonkan. Kalau kita bicara syarat mencalonkan dan dicalonkan, itu sudah jelas. Artinya pada saat Anda mendaftarkan berkas atau Anda diantarkan berkasnya oleh partai politik. Dan itu juga sekaligus alat cek bagi KPUD tentunya ya, untuk melihat keterpenuhan syarat. Kalau ditafsirkan itu adalah 30 tahun saat dilantik, nah kita tidak tahu kapan dilantiknya. Lalu bagaimana KPU melakukan verifikasinya? Bahwa Anda memenuhi syarat atau tidak. Masa kita menentukan syarat berdasarkan sesuatu yang nggak jelas patokannya? Kan patokan itu harus ada. Misalnya hari dilantik hari sekian. Tapi jangan lupa, pelantikan itu bisa diundur, bisa dimajukan, tergantung agenda presiden atau agenda menteri dalam negeri. Karena itu tidak bisa kita menjadikan pelantikan sebagai patokan umur. Patokan umur itu pada saat mengajukan berkas atau yang lebih pasti lagi pada saat ditetapkan sebagai calon. Itu dua-duanya benar menurut saya. Kalau pada saat mengajukan berkas ada kelemahannya karena bisa ada perbedaan hari. Kan mengajukan berkas itu misalnya 3 hari. Nah dalam 3 hari itu bisa beda-beda itu perlakuannya. Ada yang hari terakhir, ada hari yang pertama. Nah karena itu untuk kepastian hukum ditetapkan bahwa pada saat ditetapkan sebagai calon. Itu menurut saya sudah benar, praktik seperti itu. Tapi kalau untuk dilantik itu jauh sekali. Yang dilantik itu ada, yaitu di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat menjadi hakim konstitusi, negarawan, menguasai konstitusi, kan begitu. Tapi syarat untuk dilantik berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dulu dan sekarang 55 tahun kalau tidak salah. Jadi ada memang dilantik itu. Tetapi kalau dalam konteks pemilihan ini bukan dilantiknya, karena itu wilayah yang bukan lagi wilayah KPUD. Wilayah KPUD adalah wilayah penetapan calon atau penerimaan berkas pencalonan. Dan disitulah dia punya kontrol untuk mengecek apakah memenuhi syarat atau tidak. Jadi masa kita bikin putusan yang sifatnya erga omnes untuk semuanya, normatif, itu dimotivasi ditujukan untuk seseorang seperti halnya putusan 90 di MK. Makanya orang mengolok-oloknya kan, kemarin mahkamah kakak, sekarang mahkamah adik gitu. Oke, apalagi? Mungkin nih Pak, kita boleh sedikit bertanya terkait tujuan agenda pendamping RRQ ini seperti apa? Iya, saya kira ada dua hal ya, vice versa, saling timbal balik. Timbal baliknya adalah kalau dari sisi relawan saya lihat bagaimana mereka memelihara semangat yang sempat down. Jadi mudah-mudahan semangatnya itu bukan hanya semangat untuk jabatan, untuk menang dan kalah, tapi semangat untuk membangun demokratisasi melalui election yang jujur dan adil. Kan begitu? Dan sesuai dengan amanat konstitusi. Nah mereka down ketika kemarin kalah, dan kalahnya saya kira banyak catatan kecurangannya kan. Nah yang kedua adalah dari sisi yang dicalonkan, Anies. Menurut saya Anies kan punya dua pilihan yang dilematik. Apakah memanfaatkan nominasi di Jakarta, di mana dia punya peluang yang besar, ataukah dia menjadi orang di luar sistem kekuasaan sama sekali dan memimpin pergerakan oposisi, misalnya membangun partai politik dan lain sebagainya. Dua pilihan ini tidak mudah, tidak bagus semua gitu. Ini ideal, tetapi jalannya terjal dan menanjak, dan kalian media belum tertarik untuk mengcover orang yang tidak punya jabatan apa-apa, kan begitu. Jadi kan kalau rame gubernur jalan, tapi kalau Anies jalan kan tidak rame kan. Ya sekarang masih, tetapi kira-kira setahun ke depan udah jadi rakyat biasa. Karena itu ada yang berpikir harus tetap ada panggung politiknya. Nah tapi kelemahannya adalah begitu ada panggung politik dan dia menang, maka kota Anies menjadi DKI saja. Tidak bisa jadi kota nasional karena dia terikat oleh janji
oleh sumpah jabatan kan begitu. Jadi ada plus dan minus. Karena itu yang paling penting adalah dalam setiap tempat ya kita harus melakukan perlawanan untuk menegakkan demokrasi yang jauh lebih substantif. Nah karena itulah menurut saya termasuk senang kalau ada perlawanan kembali. Apalagi yang akan dihadapi sangat mungkin kekuatan yang sama, yang konon katanya sudah sepakat untuk mencalonkan seseorang yang kita tidak tahu orang itu siapa. Kalau dari statement Pak Anies kemarin bilang akan rehat, nah ini gimana komunikasinya sejauh ini Pak? Oh itu sudah lama kan rehatnya itu kan, sekarang udah nggak rehat lagi dia. Rehat itu waktu dia putusan MK kan, dan itu pun sebenarnya tidak benar-benar rehat. Setelah putusan MK bertemu ke sana, bertemu ke sini dan lain sebagainya. Jadi bahkan ke Aceh, ke Sumbar. Jadi bahasa dia rehat itu saya kira bahasa on the spot pada waktu itu. De facto tidak rehat. Menurut saya ya, saya amati tidak rehat. Komunikasinya sejauh ini gimana Pak? Komunikasi dengan siapa? Pak Anies. Saya. Oh, saya ini siapa? Saya ini kutu kupret. Jadi kalau ditanya komunikasi yang ditanya itu yang tim sukses, Mas Awalil ya kan, kemudian yang lain-lainnya gitu. Jangan saya, kalau saya ini pengamat aja. Saya memang temannya Anies sejak kuliah, satu angkatan. Tetapi saya orang yang relatively independen. Saya suka pada ide dan gagasan ya, bukan pada orang. Jadi sepanjang orang itu memperjuangkan ide dan gagasan demokratis, siapapun dia, saya appreciate. Sudirman Said misalnya, kalau dia berpikir minta endorse kekuasaan biar menang dengan seperti cara Prabowo, itu musuh kita jadinya. Kalau dia berpikir begitu, tapi kalau dia ingin mengupayakan jalan demokratis, jalan yang elegan untuk mendapatkan kekuasaan, kita harus appreciate. Cukup. Jangan ragu-ragu. Ada. Oke. Ya, terima Oh iya. Mohon izin kepada teman-teman Ketua Umum, Simpul Relawan dan atau yang mewakilinya serta anggota Simpul Relawan Amin. Kemudian yang terhormat teman-teman media dan panitia, izinkan saya pada sore hari ini akan membacakan naskah dukungan deklarasi terhadap Bapak Anies Rashid Baswedan untuk maju sebagai gubernur di daerah khusus Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi dukungan relawan Amin pada Anies Baswedan untuk DKJ 1. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dukungan penuh kepada Anies Rashid Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Dukungan ini kami berikan berdasarkan berbagai pertimbangan dan harapan untuk kemajuan Jakarta yang lebih baik. Pertimbangan dukungan: 1. Kepemimpinan teruji. Anies Baswedan telah membuktikan kapasitas dan integritasnya selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Kepemimpinannya yang inklusif dan visioner telah membawa banyak perubahan positif bagi Jakarta. 2. Prestasi dan program nyata. Berbagai program yang telah dijalankan oleh Anies Baswedan seperti revitalisasi trotoar, penyediaan rumah DP 0%, dan program pendidikan Kartu Jakarta Pintar telah memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta. 3. Dukungan masyarakat. Banyak warga Jakarta yang merasakan langsung manfaat dari kebijakan Anies dan menginginkan beliau kembali memimpin Jakarta. Dukungan ini mencerminkan kepercayaan dan harapan masyarakat akan keberlanjutan program-program positif yang telah ada. Harapan ke depan, kami berharap Anies Baswedan dapat melanjutkan program-program yang telah dirintis dan membawa terobosan baru untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi Jakarta. Kami percaya bahwa dengan kepemimpinannya, Jakarta akan menjadi kota yang lebih ramah, inklusif, dan berkelanjutan. Komitmen kami sebagai bagian dari relawan dan masyarakat pendukung Anies Baswedan berkomitmen untuk mendukung penuh pencalonan Anies Baswedan dengan cara-cara yang positif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
mensosialisasikan visi, misi, dan program Anies Baswedan kepada masyarakat luas, bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kemenangan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, para Ketua Umum Simpul Relawan Amin,